warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother sister Indonesia, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Jafarudin di channel Angkat Kopi Mubrak. Brother sister Indonesia, malam hari ini saya tidak ke kafe, tapi ngopinya saya jalan-jalan ke perumahan The Green. Nah, di mana perumahan The Green nantilah yang punya The Green-nya aja yang ngomong. Tapi ada satu kegiatan bahwa yang ditemui oleh saya ini adalah Dewan Pelatih Tarung Derajat. Nah, karena saya dapat undangan ngopinya di tempat Tarung Derajat namanya Satlat Maharaya. Undangannya khusus untuk ngopi bareng di Satlat Maharaya. Ini ketemu dengan ownernya aja lah, pemilik The Green, kemudian pelatih utama di Satlat Maharaya. Apa Satlat Maharaya? Nanti kita ngobrol-ngobrol malam hari ini, ketemu dengan Dewan Pelatih Satlat Maharaya. Kang Opi, selamat malam. Oh, salamnya tadi bos. Aduh, Red. Salamnya khusus, Red. Ini kalau Tarung Derajat kayak begitu. Kang Opi, ini malam hari ini saya diajak ngopi ke sini. Ada apa nih Satlat Maharaya? Kemudian brother sister Indonesia pengen tahu apa itu Satlat Maharaya, katanya begitu Kang Opi. Baik, jadi sobat angkat kopimu ya. Iya, angkat kopi nih. Angkat kopi dulu biar jangan ini. Angkat kopi Mubrak. Malam ini khusus kita undang untuk ngopi di Satlat Maharaya. Satlat Maharaya itu satuan latihan Maharaya. Jadi tempat berlatihnya para penekun bela diri Tarung Derajat. Oh, Tarung Derajat ya. Di wilayah kota Cirebon. Berarti satuan latihan. Satuan latihan. Tempatnya di sini. Adapun apa itu Maharaya? Nah, Maharaya itu akronim sebenarnya. apa tuh? Akronim dari kelima putra putri saya. M-nya tuh Mejaluna, A-nya tuh Alyaumi, H-nya Haidar, R-nya Elvira, I-nya tuh Taraya. Waduh. Jadi Maharaya. Waduh, bisa lima putra putri. Ini akronim jadi. Iya, katanya kan yang ngelatih langsung Kang Opi nih. Kang Opi nih, mungkin brother sister juga harus tahu nih, siapa Kang Opi sebenarnya. Nama panjangnya itu siapa Kang Opi tuh? Kemudian kenapa jadi pelatih wani-wanian Kang latih? Itu tuh banyak. Jadi nama asli saya malah jarang orang yang tahu, karena yang orang tahu tuh hanya nama panggilan Opi, lalu di belakangnya aja nama Wijaya, padahal Wijaya sendiri adalah nama lengkap sebenarnya. Jadi nama dalam KTP saya itu Surawijaya Noviandi. Oh, jadi orang panggilnya Opi, tapi kalau teman-teman itu kan ada yang taunya Wijaya, jadi saya gabung aja lah Opi Wijaya gitu. Malah orang lebih mengenal saya dengan nama Opi Wijaya. Iya, karena kan orang tahu, wah itu sih Tarung Derajat dari dulu itu mah katanya gitu. Ceritalah sedikit lah ke brother sister nih, Kang Opi ini siapa, belajar sama Jadi, siapa? Saya belajar Tarung Derajat itu sejak usia belasan. Jadi usia 14 menuju 15. Terus kemudian saya ya tekun berlatih secara intens. Saya hampir tidak pernah melewatkan jam latihan. Jadi kalau sudah terjadwal hari Rabu dan Jumat pukul 16 sore sampai dengan sekian, saya mencoba untuk menekuni itu. Setiap jam latihan yang sudah menjadi agenda rutin, saya usahakan saya untuk tidak absen lah bahasanya. Oh, tidak absen ya? Ya. Latihan terus. Latihan terus. Sebelum Kang Opi sekarang jadi pelatih, dulu yang latih siapa tuh? Jadi Dulu- petarung tuh. Dulu waktu saya mengenal pertama kali pelatih saya namanya Kang Ferry. Tadi ada orangnya ya, Kang Ferry. Saya dikenalkan Tarung Derajat, filosofinya. Lalu ketika saya meningkat ke tingkatan berikutnya, saya berlatih teknik tarung. Ada namanya Kang Franz. Lalu ada pelatih utama saya namanya Kang Wira. Oh, Kang Wira. Jadi, Ya. Kang Wira tuh yang di mana tuh? Di Pilang saat ini. Oh, di Pilang ya rumahnya. Beliau juga pengusaha, pengusaha. pengusaha asli lah dari Cirebon. Jadi saya ditempa dengan sebegitu hebat lah menurut saya, sehingga saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus menjadi pelatih, tapi yang saya lakukan adalah sebaik mungkin saya berlatih.
Jadi kalau pada hasilnya saya menjadi seorang pelatih itu sih bonus aja menurut saya. Tapi sebelum itu jadi petarung dulu ya. Saya sebelum berlatih jadi atlet, yaitu jadi Atlet, tarung bebas. Beberapa kejuaraan sudah saya Apa aja tuh Kang Opi? saya pertama kali bertarung itu di periode tahun 2000-an, yaitu kejuaraan pemula tarung di se-Jawa Barat, di Bekasi. Lalu ikut di kejuaraan pekan olahraga mahasiswa, lalu ada kejuaraan antar perguruan tinggi se-Indonesia, ada kejuaraan se-Jawa Bali. Waktu itu saya sempat mencicipi juara lah pada saat tarung bebas se-Jawa Bali, dan saat itu dilaksanakan di Garut. Kemudian pada saat periode tersebut kita bertarung tidak seperti yang sekarang. Kalau sekarang itu kan ada perbedaan. Perbedaannya adalah dari safety. Sekarang itu head protector, pelindung kepala. Kalau dulu enggak pakai. Kalau dulu hanya pelindung kepala tangan, dan itu juga tidak terlalu tebal. Saya merasakan jadi tangan itu masih terasa gitu kalau misalkan full body contact apa full body maksudnya? contact. Jadi memang kita tidak memakai pelindung badan, tidak pakai melindung kepala. Oh, zaman Kang Opi kayak gitu ya? Zaman seperti itu. Memang tempaannya luar biasa. Memang kita harus menjadi petarung itu yang fisiknya prima lah, baik, otot itunya harus benar-benar terlatih. Dan ya alhamdulillah dengan latihan yang baik, latihan yang Emang keras. sang guru ngajarinnya memang harus keras kayak gitu. Iya, tarung Kalau derajat. sang guru Ahmad Derajat ini, kalau brother sister belum tahu ini barangkali sang guru namanya itu Ahmad Derajat, biasa dipanggil boxer gitu. Melatihnya kayak gimana itu? Tarung derajat itu kan lahir dari ya sebuah keadaan ya, di mana sang guru pada usia 13 tahun itu mengalami sebuah peristiwa hidup yang sangat luar biasa, kekerasan lah. Ya. Jadi tarung derajat itu keras tapi tidak kasar, semuanya dalam metode yang terukur. Terukur ya. Terukur. Jadi Keras, tidak kasar dan terukur, terukur. ya. Jadi metodenya memang ada tahapan, tidak seperti yang orang cerita wah nanti tarung derajat diinjak perutnya, yaitu sudah mengalami beberapa tahapan berlatih. Iya, jadi nggak apa-apa ya. Jadi ya tidak Injok, apa-apa. pengen ditonjok, pengen di apapun. Karena otot-otot badan kita itu sudah dilatih. Oh, dilatih, terlatih. Betul, dilatih. sehingga menjadi terlatih. Karena berlatih menjadi terlatih. Nah, sekarang dari mulai dilatih, yang terlatih, kemudian sekarang jadi pelatih tuh. Dan sekarang jadi pelatih. Enggak tuh jadi pelatih tuh Kang Opi. Susah Jadi- nggak? Atau sertifikatnya seperti apa? Predikat pelatih gitu ya, barangkali hanya melatih saja mungkin banyak orang yang bisa ya, dalam hal apapun. Tapi yang sulit adalah mendedikasikan diri untuk menjadi seorang pelatih yang terlatih untuk tetap berlatih. Jadi tarung derajat itu kan tingkatan yang paling tinggi dalam ya sandang sabuk itu kan namanya zat. Ya, tingkat kurata sampai dengan 7, lalu ada zat, sabuk kehormatan. Zat itu filosofinya kan dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tiada. Jadi artinya ketika kita tadinya tidak bisa karena berlatih menjadi bisa, kemudian setelah bisa kita tidak berlatih ya menjadi tidak biasa lagi, menjadi tidak bisa lagi. Itulah tarung derajat. Makanya tarung derajat itu adalah bela diri yang realistis dan rasional. Hari ini kok pada kumpul ya, tadi ada anak-anak kecil, Usia dini. ada usia dini ya namanya. Betul. Ada ada remaja, dan ada yang tua-tua sih Pulau. apa tuh? Oh, usia pulau tuh. Usia kolot. Usia kolot. Hari ini ada apa tuh Mahara yang ngumpulin mereka-mereka dengan ada perasaan tadi ketemu dengan Pak Dewan kabupaten siapa itu tuh? Pamuklis. Pamuklis. Dari fraksi Demokrat. Ya, itu udah ada ternyata anaknya juga katanya di Berlatih sini. jadi anggota usia dini. Ada apa sebenarnya malam ini? Terus Jadi, saya diundang ngopi. Ini ada apa? Malam ini sengaja saya kumpulkan adalah pertama untuk silaturahmi, yang kedua konsolidasi. Jadi silaturahmi itu adalah untuk saling mengenal satu sama lain, baik dari orang tua sesama orang tua, lalu dari orang tua dengan anak-anaknya usia dini, lalu dari usia dini ada usia remaja. Jadi yang terakhir adalah usia kolot. Saya membagi 3 klasifikasi usia. Kang Opi itu berarti tiga Bahkan sekarang Kang Opi ada semua. betul, bahkan sekarang ada tambahan namanya kelas ladies boxer. Ladies Boxer. boxer. Jadi perempuan, khusus putri perempuan, ya, khusus perempuan ya. putri. Jadi untuk pertama adalah optimalisasi pada saat kita berlatih. Tentunya usia dini akan berbeda dengan usia remaja akan berbeda dengan usia kolot. Jadi karena klasifikasinya kita pisahkan, maka akan
berlatih sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Udah banyak ya anggotanya tadi tuh lihat tuh. Kalau dihitung ya, Pembukaan dari kapan itu Kang Opi? saya mulai membuka tempat latihan ini terhitung 10 Januari. 10 Januari ya. 2021. Tahun 2021 berarti 2021. move on nih kelihatannya nih Kang Opi. Dan nih. sampai dengan hari ini yang tercatat ya, Ya. yang tercatat itu berarti mereka sudah mendaftar, sudah mengisi formulir dan dinyatakan sudah menjadi anggota aktif. Itu saat ini 91 orang. Waduh lumayan. Targetnya berapa Kang Targetnya Opi? 100 saya. Waduh, dikit Ya, lagi lah. 9 orang lagi maka performance saya 100%. Aduh, ini ternyata latihan ini di sebuah perumahan. Tadi saya masuk dari Gereja Caraka, ya dari Gereja Caraka. Brother Sister, Gereja Caraka itu adanya jalan Sultan Agung Tirtayasa Kedawung, itu masuk kalau dari arah Kedawung di sebelah ke kiri. Ada Gereja Caraka terus ke belakang ternyata ada perumahannya elit banget ternyata ini tuh. Dan ini saya pengen tanya nih Kang Opi, kenapa pelatihannya kelihatannya ini mewah juga nih. Ini di mana masyarakat Maharaya ini? Dan degree-nya apa cerita lah kayaknya Kang Opi ini harus cerita tentang tempat latihan nih. Ya, tempat latihannya namanya Satlat Maharaya. Ya. Tadi dedikasi berasal dari 5 suku kata yang kita gabungkan menjadi Maharaya, itu 5 putra putri saya. Ya. Lalu kenapa Maharaya? Karena saya membangun rumah ini saya dedikasikan adalah untuk anak-anak saya. Jadi saya namai nama Maharaya. Kemudian setelah saya punya rumah ini, di depan halaman ada areal yang cukup lah untuk berlatih tarung derajat, maka saya kasih nama Maharaya Training Center. Adalah pusat pelatihan di rumah Maharaya. Nah kalau ada denger degree itu apa tuh Kang Degree-nya Opi? nama sebuah komplek perumahan. Komplek perumahan. Green Residen Kedawung. The Green Resident Resident Kedawung. Siapa ya? Jangan-jangan kedengerannya Kang Opi nih, Kang Opi nih. Ya, The Green Residen Kedawung itu dimiliki oleh 3 orang, 3 sahabat ya. Jadi saya, 2 teman saya. Yang pertama ada Kang Fajar sama Kang Adit. Ini juga dari keluarga Tarung Derajat. Oh dari Tarung Derajat. Tarung semua. Derajat, Kang Fajar juga masuk dalam organisasi di Tarung Derajat. Lalu Kang Adit adalah anak mantu dari pelatih utama Tarung Derajat. Artinya kita masih dalam satu keluarga. Terus bikin usaha. Bikin usaha properti. Tidak besar, ini hanya 1,2 hektar, hanya ada 75 rumah. 75 rumah. Betul. Dan Tapi mewah banget Kang Opi. ya alhamdulillah segmentasinya memang Saya boleh memiliki enggak nih Ya, Kang boleh Opi? dong. Kayak The Green kayaknya enak banget nih ininya. Degreen ya pemukiman yang menurut saya ya sangat nyaman ya untuk kita bersosialisasi dengan tetangga. Karena di dalamnya memang kita bentuk sebuah komunitas yang baik. Kita namakan tuh warga The Green tuh dengan istilah sebutan The Green Family. Ada Green. Jadi bukan warga The Green tapi keluarga The Green. Oh. Jadi bedanya warga sama keluarga tuh, Kalau keluarga kan sudah. kalau keluarga kan memang tidak mengenal waktu. Kalau warga itu ada batasan, waktunya mereka pulang ya pulang. Tapi kalau namanya sama keluarga, tidak mengenal waktu libur, tidak mengenal besok mau ada kerja atau apa, namanya keluarga tuh selalu menyempatkan waktu untuk kumpul bersama keluarga. Saya ini punya putra 2 tuh, Aditya Bima Indrasta, kakaknya namanya Arya Kresna Abiasta. Nah ini suruh latihan, kalau latihannya di sini kan dekat nih. Ya. Nah tadi saya sama Nyonya ngikut ini cara dapetin rumah di The Green nih, Kang Opi. Barangkali saya apa kayak gimana syaratnya, jangan Gampang. susah-susah nih buat saya nih Kang Ya, Opi. jadi cara memiliki rumah itu bisa dengan cara kredit, bisa dengan cara cash, bisa dengan cara cash bertahap. Pilih 3 varian. Mana yang membuat kita menjadi ringan? Kalau kita hanya mampu kredit melalui bank, maka ajukan, yaitu dengan KPR, kredit pemilikan rumah. Bisa KPR Betul. ya. Tapi kalau kita saya nggak mau terlalu lama kredit dengan KPR, tapi saya punya uang, tapi hanya 1, 2, 3 sampai 3 tahun. Nyicil itu juga bisa, kredit langsung melalui developer. Atau yang ketiga, saya akan beli rumah apabila rumah yang lama saya dijual, berarti kan cash. Nah, itu juga bisa. Jadi saya ingin memberikan kemudahan kepada siapapun yang ingin memiliki rumah di The Green dengan 3 yang tadi saya sebutin. Bebas. Kalau pengen, saya bisanya tiap bulan karena saya pekerja, ya lakukan KPR. Ya kalau cash. Kalau cash, Jangan gampang. malu-malu. Berarti untuk brother sister nih, bagus ini. Biar datang supaya penasaran Kang Opi Ya. ya. Bisa datang kalau ini berarti datangnya kemana tuh? Kalau misalkan Kalau tertarik. kalau saya kan sekalian main nganter anak latihan Tarung Derajat nih, sekalian mau ngobrol
atau mungkin istri saya mau ngobrolin tentang perumahan The Green nih ya, kayak gimana tuh Kang Opi? Yang paling gampang ya ada Instagram, official akun Instagram kita di @thegreen.crb. Oh, di @thegreen.crb. Tulisannya gimana The Green? DGREEN.CRB. Oh, DGREN. Green ya, Green, D-nya tuh pakai huruf D, terus Green .CRB. Oh, itu tinggal lihat aja di situ. Ya, nanti kita bisa komunikasi, nanti ada kontak yang harus dihubungi dan itu juga kontaknya saya. Jadi saya insya Allah dalam 24 jam HP itu selalu standby. Capek, ya, jadi semua diambilin semua, jadi bos The Green ongko, jadi bos pelatih tarung derajat ongko. Jadi nggak capek-capek. Itu dalam rangka memanfaatkan masa muda. Dan memanfaatkan masa sehat. Lalu memanfaatkan masa sempat, karena ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Saya deg-degan nih kalau udah ngobrol kayak begini. Ngomongnya udah dalam banget lah karena ngobrol begini. Yang penting kan begini, saya tuh nggak sengaja, memang undangannya memang Saklat Maharaya. Kemudian saya tahu ada The Green. Saya nggak nyangka bahwa The Green pun adalah satu komplek perumahan yang elit gitu kan. Kemudian ini luas berapa sih Kang Opi? Ini tuh The Green tuh yang Green. punya ini yang Kang Opi nih. Maharaya nih. Maharaya ini berdiri di atas tanah seluas 200 meter. Hanya 200 meter. Ya, terus kalau luas bangunan saya karena ini ada 2 lantai ya. Dari 200 itu terbangun kurang lebih 163 meter. Oh, 2 lantai. 2 lantai tapi tidak semuanya. Jadi ada di sayap kiri aja. Ada balkon. Ya, ada balkon sama kamar tidur tamu. Jadi saya memang buat kalau untuk tamu saya dari luar kota menginap bisa. Wah, berarti saya cocok tuh karena tamu saya sering. Tamu saya tuh nggak balik-balik tuh, ada Mamang Ajwar, ada Mas Andri. Itu tamu yang tiap hari nggak balik-balik. Jadi memang harus ada ruang tamu khusus biar jangan ngeribukin dah apa namanya. Saya luar biasa Kang Opi. Mungkin untuk brother sister nih, kalau untuk urusan The Green sih atau untuk urusan ini Perumahan Maharaya, datang aja, tadi udah dikasih tahu sama Kang Opi sebagai ownernya nih, sebagai pengusaha propertinya. Tetapi saya memang ini tadinya fokus pengen Saklat Maharaya karena undangannya, ngopinya jangan jauh-jauh, sekali-kali ngopi di Saklat Maharaya gitu kan. Ternyata ini tadi juga ada yang buatin kopi tuh, ternyata ada orang tarung derajat juga. Ternyata yang punya angkringan, pawon angkringan tadi ada di sini ya. Kita juga punya Kang Fajar ya, itu ya. Ternyata anggota tarung derajat. Tadi ketemu temennya Mamang bisa apa tuh? Pak yang punya kafe Bos. Topan, Kang Topan ternyata tadi latihan juga. Anaknya berlatih. Anaknya berlatih, bapaknya biasanya ikut ulot. Waduh. Kang Opi target apa sih sebenarnya yang oke lah di luar artinya Maharaya ya, di luar The Green, di luar properti. Ini yang orang identik bahwa Kang Opi adalah pelatih yang luar biasa. Kemudian dengan adanya usia ini, usia remaja, usia kolot, ditambah lagi dengan ladies, apa sih yang dipengen sama Kang Opi ini, yang dikejar sama Kang Opi nih? Jadi jelas ya bahwa saya secara pribadi itu pengen tarung derajat itu bangkit. Syaratnya bangkit itu adalah harus punya banyak anggota. Pemasalan. Jadi kalau kita tidak punya jumlah anggota yang banyak, bagaimana cara kita untuk menyeleksi? Jadi syaratnya seleksi itu berjalan dengan baik apabila yang diseleksi banyak. Oh iya. Kenapa saya ada kriteria-kriteria itu adalah untuk memudahkan metode saya melatih. Jadi saya punya nilai, punya ukuran, punya batasan bahwa usia dini akan dilatih dengan cara seperti ini, tahapannya akan seperti ini, nanti hasilnya begini. Jadi kalau kita samaratakan, kita gabungkan dalam satu kelas, maka saya akan mengalami kesulitan. Bagaimana saya dipisah-pisah ya? Makanya ini adalah untuk mempermudah metode saya pada saat menyampaikan materi. Jadi kalau anak kecil tidak mungkin kita paksa seperti remaja. Ya. Begitu juga ulot kita paksa seperti remaja, tidak bisa. Tapi yang tadi usia dini, orang tuanya kok pada semangat? Apa sih yang diharapkan oleh orang tua mereka dengan mendaftarkan diri anak-anaknya itu
didaftarkan untuk berlatih tarung derajat? Apa motivasi mereka rata-rata Kang Opi? Apalagi untuk ladies tuh utamanya. Tarung derajat ya, tarung derajat itu metode berlatihnya kan bukan hanya melatih secara otot, tetapi kita juga melatih keberanian, kepercayaan diri. Jadi anak-anak yang berlatih tarung derajat itu akan kembali kepada orang tua dengan anak-anak yang penuh dengan kepercayaan diri, bertanggung jawab. Jadi kita kalau anak-anak berlatih telat, maka harus push up konsekuensinya. Gitu Jadi ya. mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan dengan datang telat. Kalau mereka melamun pada saat latihan, kita tegur dan kita kasih hukuman misalkan ya berupa push up. Mereka tahu bahwa dalam hal belajar itu tidak boleh melamun. Nah, hal-hal begitu akan berdampak positif ketika dia nanti kembali ke sekolahan, ada gurunya menerangkan, dia tidak ngantuk karena terbiasa dengan berlatih tarung derajat. Oh iya, kemarin juga saya ketemu dengan relawan perjuangan demokrasi itu ternyata dia section di Dewan Pimpinan Pusat di sana di Jakarta, namanya Kang Abe. Kang Abe ternyata juga dia orang Buntet, ternyata latihan boxer juga. Dan ini ternyata apakah karena orang tua ini kemudian melihat yang dulu bahwa memang yang di tarung derajat punya orang-orang hebat ataupun mungkin apa, tapi yang jelas Kang Opi, mereka juga ternyata mengetahui orang-orang yang dulu di tarung derajat menjadi hebat kok. Itu siapa aja tuh, siapa yang melatihnya gitu, selain barangkali dari sang guru sendiri, barangkali brother sister juga. Siapa contoh-contoh yang pernah berhasil Kang Opi waktu Di Kota tarung Cirebon derajat sendiri, ataupun bolehlah gambaran-gambaran barangkali untuk daya tarik juga orang tua ini anak usia dini ini, bahwa contoh-contoh yang sudah ada se-Indonesia juga nggak apa-apa, Cirebon juga boleh. Jadi kita bicara Cirebon aja ya misalkan. Jadi orang pertama yang ikut PON, pertama kali PON di Sidoarjo tahun 2000 itu adalah Kang Frans, asli dari Kota Cirebon. Oh, Pak Kang Frans. Itu adalah kakak senior saya sekaligus pelatih saya pelatih tarung. Lalu dari Kabupaten Cirebon ada namanya Kang Madi. Kang Madi itu asli putra daerah dari Kabupaten Cirebon yang sampai dengan hari ini beliau masih eksis. Dan beliau sekarang bertugas di Kemenpora RI Jakarta. Terus untuk atlet-atlet yang saat ini masih berkiprah gitu ya, itu didominasi mungkin barangkali dengan anak-anak yang usia remaja, karena dia ikut program PPLP Jabar. Ya memang dari Kota Cirebon belum ada yang masuk ke PPLP Jabar, tetapi kita sedang berupaya bagaimana anak-anak Kota Cirebon itu mampu untuk bisa mengikuti seleksi di pemusatan latihan pelajar. Lalu barangkali yang paling berperan selama tarung derajat kurun waktu tahun 91 sampai dengan hari ini adalah pelatih utama kita, yaitu Kang Wira. Oh, Kang Wira ya. Karena Kang Wira itu adalah orang yang bisa dibilang orang yang paling intens ya untuk membesarkan tarung derajat di periode tahun 90-an sampai dengan hari ini. Beliau tetap menjadi panutan dan sosok bagi kita semua. Jadi beliau melahirkan kader-kader yang militan, kader-kader yang setia, kader-kader yang giat berlatih, dan salah satunya saya ya adalah bagian dari hasil kaderisasi yang dilakukan oleh Kang Wira. Untuk semua memang siapa yang nggak kenal dengan Siapa Kang yang Wira tidak ya? kenal dengan Kang Cirebon Wira? semua hampir. Ya bahkan di juga. Jawa Barat beliau masuk dalam pelatih senior. Di perguruan sendiri Kang Opi ada misalkan Kang Opi kayak misalkan ada usia dini, ada usia remaja, ada usia kolot, ada ladies gitu. Sebenarnya di perguruan sendiri siapa aja sih yang melatih itu Kang Opi? Selain sang guru mungkin kan sudah sepuh atau bagaimana ada kondisi sang guru, dan kemudian siapa penerusnya itu Kang Opi? Jadi sang guru ya sekalipun beliau usianya sudah kepala 7, tapi beliau justru lebih rajin daripada kita yang muda. Jadi beliau itu berlatih setiap hari itu 5 jam. Nah, beliau menyampaikan itu secara langsung dan saya mendengar bahwa dulu sebelum usianya 70 beliau berlatihnya itu hanya 3 jam. Tapi setelah usianya 70 menjadi 5 jam. Waduh, itu yang nurunin siapa tuh, anak-anak? Jadi kan kalau kita orang yang mendengar sekilas, kok aneh ya usianya semakin tua bukannya semakin sedikit waktu, tapi kok semakin 5 jam. Kan begitu ya? Iya. Padahal usia semakin tua itu biasanya semakin menurun. Iya. Itulah letak kecerdasan sang guru. Jadi ketika sang guru bilang, saat ini dengan usianya 70 tahun latihannya sehari 5 jam. Kenapa harus 5 jam? Iya dong, karena usianya sudah tua.
Jadi harus sering banyak istirahat, harus menyeka keringat, makanya butuh waktunya diperpanjang. Oh, jadi kalau kita tetap berlatih 3 jam, kemudian kita lebih banyak istirahat, maka waktu yang digunakan untuk berlatih menjadi lebih sedikit. Tapi dengan ditambah durasinya, mengalap keringatnya, duduk dulu, minum. Kalau kata sang guru sih barangkali nyeri cangkeng. Nah, itu Orang Bandung sih. beliau menambah durasi. Kalau kita kan pasti kita usianya sekarang lebih bertambah, ya usia bertambah waktu dikurangin. Nah, itulah letak kecerdasan kita dengan beliau tuh berbeda. Sekarang diturunin ke siapa aja tuh setelah Ya sang guru? setelah sang guru pasti ke putra beliau, Siapa tuh? yaitu sang guru Badai. Sang guru Sang badai. guru Badai, lalu putra keduanya ada sang guru Rimba. Lalu ada guru Putri. Guru putri siapa tuh? Putri itu putrinya beliau. Anak ketiga, satu-satunya perempuan. Namanya Agung Derajat juga. iya, Guru Putri Dara Mentari. Wah ini wah, kalau ngobrol Tarung Derajat berat, ini nggak selesai itu judulnya. Kalau contoh-contoh ini sekedar sekalian juga contoh-contoh apa tuh dulu ada, kalau nggak salah sih ada jenderal siapa tuh yang pernah pernah masuk Kalau Tarung Derajat yang ketua umum ya, ketua umum PB Kodrat. Ketua umum PB Kodrat kita urut aja lah dari Jenderal Letjen Purnawirawan Riam Wijaya Yakudu. Oh, Rio Mejar Waktu Pudu. beliau jadi Pangkostrat, beliau itu menduduki ketua umum PB Kodrat. Lalu ada menteri-menteri kehutanan pada saat itu. Siapa tuh? Dari mulai Pak MS Kaban. Oh, dari MS mulai Kaban. Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan yang pan itu. Betul, itu kan Menteri Kehutanan yang jadi Ketua Umum PB Kodrat. Lalu Pangkostrat lagi Bapak Letjen Erwin Sujono. Itu beliau juga Pangkostrat yang menjabat sebagai Ketua Umum PB Kodrat. Lalu ada mantan Komandan Korps Marinir Pak Jenderal Alvan. Jenderal Alvan. Betul, pernah itu juga jadi Ketua Umum PB Kodrat. Lalu setelahnya ada pengusaha Bapak Haritanu Sudibyo. Oh iya. Dia juga pernah, sampai tahun pernah. 2021 itu dia Masih menjadi Ketua Umum PB. Pak Sampai Haritanu hari ya. ini, Pak. Rencana yang ada calon ke depan siapa nih, Kang Opi? Kalau saya mengikuti dari berita ya, dari sosial media dan dari Instagramnya Pak Bamsud, mungkin Bamsud tuh Bambang Susatyo yang MPR itu ya. betul Ketua MPR sepertinya akan menjadi Ketua Umum PB Kodrat untuk periode selanjutnya. Walaupun memang belum ada munas, tapi saya mengikuti dari akun Instagram beliau. Ya mudah-mudahan nah ada ini kan dengan regenerasi ataupun ada penggantian-penggantian ini Bamsud sendiri memang punya orang-orang kepercayaan di tiap-tiap daerah. Mudah-mudahan juga ya anak didik beliau baik didikan politik ataupun dari segi skill olahraganya bela diri, mudah-mudahan semua bisa digiring ke Tarung Derajat. Kang Opi, Kang Opi mungkin malam hari ini kalau ngobrol Tarung Derajat nggak ada selesainya, masih panjang ceritanya, apalagi kalau nyeritain sang guru, wah udah babaknya panjang banget gitu. Tapi sukses terus untuk Kang Opi, mudah-mudahan untuk melatih di usia dini, usia remaja, usia kolot ataupun dengan ladies semuanya berhasil. Di antara kita tinggal sedikit lagi, berapa lagi Kang Opi? 9 lagi mudah-mudahan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk brother sister yang ada di Cirebon, baik di kabupaten ataupun kota boleh ke Satpam Maharaya yang alamatnya ini di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa di perumahan Iya, Caraka. Ria Caraka masuk, nanti ada perumahan Maharaya. Oke, carilah Kang Opi, kalau susah telepon. Google Map juga ada, tadi udah kasih tahu. Kang Opi terima kasih, dan saya sangat bangga sekali bisa ngopi dengan Dewan Latih Kota Cirebon ini, luar biasa orang. Nah, semua siapa yang nggak kenal dengan Kang Opi. Kang Opi sebelum tutup mari kita angkat dulu. Angkat kopi Mubrat, dan terima kasih Kang Opi atas hari ini, dan sekali lagi mudah-mudahan sukses terus buat Kang Opi dan kawan-kawan di Tarung Derajat. Brother sister, demikian obrolan saya dengan Kang Opi Dewan Pelatih Kota Cirebon, dan mudah-mudahan brother sister juga bisa mendaftarkan putra-putrinya ke Satpam Maharaya, utamanya untuk brother sister yang ada di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Barangkali di sana penuh, bisa yang dekat-dekat dengan area Kedawung, saya daftar saja langsung begini. Baik brother sister, terima kasih atas waktu hari ini dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.